Shalom pemirsa, 5 menit belajar hukum bersama saya Charles Siombi. Sebagaimana saya sebutkan di awal video ini, bahwa ada 3 tahapan di dalam hukum acara pidana, yaitu tahap 1 penyidikan, tahap kedua penuntutan, tahap 3 pemeriksaan pengadilan. Tahap pertama yaitu mengenai penyidikan. Hari ini kita berbicara tentang pra penuntutan. Pra penuntutan ini adalah akhir dari tahap 1 atau akhir dari tugas penyidikan untuk masuk menjadi awal dari tahap 2 atau tugas dari penuntutan. Artinya tugas penyidikan akan kita akhiri dan kita akan masuk di dalam tugas penuntutan. Tetapi di dalam pasal 110 KUHP mengatakan begini: apabila penyidik telah selesai menyelesaikan penyidikannya, maka berkas tersebut harus diserahkan kepada jaksa penuntut umum. Lalu jaksa penuntut umum, apa yang dia lakukan? Yang dia lakukan adalah pra penuntutan, yaitu kewenangan dari penuntut umum untuk memeriksa berkas. Apakah berkas tersebut sudah lengkap atau memenuhi syarat untuk bisa diajukan ke pengadilan atau belum. Jaksa dalam hal ini mempunyai kewenangan untuk memeriksa. Kalau sudah lengkap diterima, kalau belum lengkap diapakan. Inilah di dalam masa pra penuntutan ini. Jadi masa pra penuntutan adalah masa antara tenggang waktu sebelum diserahkan kepada jaksa penuntut umum berkas dan tersangka. Yang dilakukan pertama sekali oleh jaksa penuntut umum adalah memeriksa berkas apakah sudah lengkap atau tidak. Kalau tidak lengkap disebutlah itu P18. Setelah itu lalu dibuatkanlah petunjuk kepada penyidik untuk dilengkapi. Artinya jaksa mempunyai kewajiban mengembalikan kepada penyidik supaya dilengkapi sesuai dengan kepentingan hukum, supaya layak untuk diajukan ke persidangan. Pengembaliannya ini disebut P19. Setelah penyidik melengkapi dan membuat kembali mungkin pemeriksaan tambahan dan lain sebagainya, lalu diserahkan kembali kepada jaksa penuntut umum. Lalu jaksa penuntut umum memeriksa, kalau sudah lengkap diterimalah berkas dan tersangkanya. Ini yang disebut P21. Maka sejak saat itu beralih dari kegiatan penyidik menjadi kegiatan penuntut atau masuk disebut dalam tahap 2. Apa itu P1, P19, P18, P21? P18, P19, P21 ini sebenarnya adalah kode dari berkas. Kode berkas itu ada P1 dan seterusnya sampai P sekian. Lalu P18 ini adalah penyerahan kepada kejaksaan. Begitu di kejaksaan diperiksa tidak lengkap disebut P18. Kalau dikembalikan disebut P19. Kalau sudah diterima disebut P21. Ini sesuai dengan keputusan Jaksa Agung. Jadi kodenya itu sesuai keputusan Jaksa Agung. Sekarang setelah kita tahu bahwa pra penuntutan ini adalah sebelum dilakukan penuntutan, supaya sempurna penuntutannya nanti, maka berkas itu diperiksa oleh jaksa penuntut umum. Kalau belum lengkap, diperintahkan kepada JPU, diperintahkan oleh JPU kepada penyidik supaya dilengkapi dan kemudian bisa diterima. Kalau dalam zaman yang lalu, zaman HIR, tidak ada pengembalian seperti ini, tidak ada pra penuntutan. Ketika berkas sudah selesai diserahkan kepada jaksa penuntut umum, maka jaksa penuntut umum akan melengkapinya. Kalau belum lengkap disebut penyidikan lanjutan. Tetapi dalam KUHP tidak dikenal penyidikan lanjutan, yang dikenal adalah mengembalikan kepada penyidik supaya dilengkapi. Tapi diberikan petunjuk untuk dilengkapi. Sekarang kita sudah beralih ke tahap 2. Maka di dalam tahap 2 ini, yang dilakukan pertama sekali adalah pembuatan surat dakwaan.
Apa itu surat dakwaan dan bagaimana cara pembuatannya? Nanti akan saya jelaskan dalam video berikutnya. Saya kira sampai di sini pada hari ini cukup dulu. Semoga bermanfaat bagi para mahasiswa yang sedang belajar hukum acara pidana. Gunakanlah ini sebagai pembanding. Dan kepada teman-teman yang sudah lama tidak belajar hukum acara pidana, anggaplah ini satu pembelajaran. Dan kepada Bapak Ibu yang belum pernah mendengarnya, mudah-mudahan ini bermanfaat. Ikuti aja terus, nanti ada gunanya. Terima kasih, sampai jumpa.